Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Junianti dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Muarobungo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas filsafat. Berikut ada soal dan jawaban. 1. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat merupakan pemikiran tentang sesuatu yang umum. 2. Apa tujuan dari ilmu filsafat? Tujuannya adalah menciptakan atau menjadikan manusia berilmu yang selalu giat mencari kenyataan, kebenaran dari semua masalah pokok keilmuan. Yang ketiga, bagaimana cara filsafat memandang pendidikan? Cabang filsafat memandang bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Yang keempat, bagaimana hubungan berfilsafat dengan mendidik? Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai di dalam kehidupan manusia. 5. Apa saja aliran dalam filsafat pendidikan? 1. Aliran progresivisme. 2. Aliran paragnalisme. 3. Aliran eksistensialisme. 4. Aliran rekonstruksionisme. Yang keenam, apa saja ciri-ciri berpikir filsafat? Ciri-ciri berpikir filsafat adalah secara rasional, artinya bahwa apa yang kita ajukan dan kita nyatakan bersesuai dengan nalar dan bersifat logis. 7. Mengapa filsafat sangat diperlukan dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan proses belajar mengajar? Jawabannya, kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dengan alasan-alasannya. 8. Apa yang dimaksud dengan landasan filsafat pendidikan? Yaitu landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat pemikiran-pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan. 9. Kapan manusia mulai berfilsafat? Saat manusia mengalami ketajaman akan peristiwa alam dan hal lain yang membuat kagum. 10. Apa hubungan antara filsafat dan agama? Filsafat dan agama memiliki keterkaitan yang saling menunjang bagi manusia. 11. Apa tujuan utama dan manfaat mempelajari filsafat? Filsafat pendidikan memberikan pondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. 12. Mengapa kita harus memahami filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan merupakan sumber pengetahuan yang penting bagi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya. 13. Bagaimana pendidik menurut Ki Hajar Dewantara?
pendidikan yang holistik, di mana peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya. 14. Bagaimana konsep pendidikan menurut Driyakara? Hakikat pendidikan adalah mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang fundamental, yaitu mengubah dan menentukan hidup baru hidup manusia. 15. Apa saja efek dari ketidakpedulian manusia terhadap kebudayaan? Salah satu efek yang akan terjadi yaitu punahnya kebudayaan bangsa dari peradaban, misalnya kebudayaan bangsa Indonesia dari sisi kesamaannya. Yang ke-16, mengapa kebudayaan memiliki etnosentris? Karena etnosentris bersifat subjektif, yang berarti sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan. Dan kebudayaan sendiri biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang ke-17, apakah agama merupakan sumber dari kebudayaan? Agama bukan merupakan sumber kebudayaan, namun agama memiliki peranan penting dalam membatasi pengaplikasian budaya agar tidak melewati batas aturan keagamaan. Dan yang selanjutnya 18, hal apa saja yang dilakukan agar masyarakat tetap mengikuti tradisi yang ada di Indonesia? Hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah pengenalan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, mengajarkan, memanfaatkan yang akan diproses dari tradisi tersebut, serta membiasakan masyarakat kita untuk mengikuti tradisi-tradisi Indonesia. 19. Sebutkan definisi filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Pengetahuan dan penyelidikan dan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Yang kedua, teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. 3. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. 20. Sebutkan ciri pokok filsafat menurut Sidi Ghazalba. Adanya unsur berpikir dalam hal menggunakan akal. Yang kedua, adanya unsur tujuan yang ingin dicapai melalui berpikir tersebut. Yang ketiga, adanya unsur ciri yang terdapat dalam pikiran tersebut, yaitu mendalam. Yang ke-21, apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah suatu usaha atau akal. Yang ke-22, sebutkan cabang-cabang filsafat. Ada beberapa cabang-cabang filsafat. 1. Filsafat pengetahuan, filsafat moral, filsafat seni, metafisika, filsafat pemerintah, filsafat agama, filsafat umum, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah,
filsafat matematika. Yang ke-23, apa yang dimaksud dengan logika ilmiah? Logika ilmiah adalah gabungan antara deduktif dan logika induktif, di mana rasionalisme dan empirisme hidup berdampingan. 24. Apa yang dimaksud dengan metode keraguan? Keraguan metodis yang dilakukan dengan meragukan segala hal. 25. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah yang mengkaji sumber-sumber watak dan kebenaran pengetahuan. 26. Sebutkan satu teori kebenaran dan epistemologi. Teori kebenaran kohensi. 27. Sebutkan pengertian teori ilmiah. Suatu penjelasan rasional yang dikaitkan dengan objek yang dijelaskannya. Selanjutnya 28. Apa yang dimaksud dengan logika ilmiah? Logika ilmiah adalah gabungan logika deduktif dan logika induktif, di mana rasionalisme empiris berdampingan. 29. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi. 30. Apa fungsi hipotesis dalam filsafat? Fungsinya adalah sebagai petunjuk jalan. 31. Apa yang dimaksud dengan ontologi? Ontologi adalah hakikat realitas. 32. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah hakikat pengetahuan. 33. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah hakikat nilai yang baik dan buruk. 34. Siapa tokoh pertama yang memperkenalkan ontologi? Yaitu Rudolf Gallenius. 35. Sebutkan salah satu tokoh yang memiliki pandangan yang bersifat ontologi, yaitu Plato. 36. Bagaimana yang disebut berpikir secara radikal? Memikirkan sesuatu masalah sampai ke akarnya dengan argumen yang bernalar. Selanjutnya 37. Apa yang dimaksud dengan logika dalam dunia? Secara sistematis membahas aturan berargumentasi secara bernalar. 38. Sebutkan komponen-komponen pengetahuan, konsep, dan ide. 39. Apa fungsi logika dan filsafat? Fungsinya adalah aturan yang harus dipenuhi untuk mencapai ketetapan dalam berpikir. 40. Sebutkan jenis logika, yaitu ada logika induktif dan logika deduktif. 41. Apa karakteristik utama dalam logika deduktif dan induktif? Yaitu bersifat rasional dan empiris. 42. Sebutkan faktor yang mempengaruhi penalaran logika. Manusia, instrumen, analisis data, bidang kajian.
Yang ke-43, sebutkan jenis metafisika. Jenisnya ada umum dan khusus. 44, apa itu metafisika khusus? Metafisika khusus yang membahas secara khusus tentang kosmologi, fisikologi, dan teologi. 45, jelaskan apa itu metafisika kosmologi. Kosmologi yaitu secara khusus membahas tentang alam semesta. Yang ke-46, apa itu metafisika psikologi? Metafisika psikologi yang secara khusus membahas tentang ilmu manusia. 47, apa yang terjadi jika pendidikan tanpa adanya filsafat? Yang bakalan terjadi, teori pendidikan tidak akan terarah dengan baik. Dan yang ke-48, apakah filsafat dengan filosofi itu sama? Jawabannya, filosofi sama dengan filsafat. 49, siapa yang menciptakan ilmu filsafat? Yang menciptakannya ada Thales dan Miletos. Yang ke-50, apa saja karakteristik filsafat? Yaitu memiliki sifat-sifat umum dalam kesadaran, berpikir, toleran, dan bersifat subjektif. Itulah video dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.